bukan proyek besar sih. Kalian harus praktikum. Kalian praktikum ini materinya tentang kecepatan dan performa prosesor ya. Jadi kalian akan analisis kecepatan dan performa dari prosesor. Nah, prosesor yang dimaksud di sini adalah prosesor pada laptop atau perangkat yang kalian gunakan masing-masing. Jadi ini adalah tugas individu, di mana setiap mahasiswa itu melakukan analisis terhadap perangkat prosesor pada perangkat laptop atau komputer yang dia miliki. Seperti itu. Ya. Jadi kalau di sini Ibu siapkan template untuk kalian kerjakan secara step by step dari apa yang kalian praktekkan. Seperti itu ya. Oke. Ini sudah berapa peserta nih ya? 49. Oke, masih ada sekitar 40-an lagi yang belum bergabung. Tidak apa-apa. Nah, jadi tugas ini kalian kerjakan individu. Jadi masing-masing mahasiswa mengerjakan sampai dengan melakukan analisis. Nah, caranya itu semua sudah ada pada template dari tugas yang Ibu sudah siapkan. Jadi tinggal kalian kerjakan sesuai dengan apa yang ada pada pedoman itu, pada template yang sudah ada. Nah, kemudian di beberapa praktikum yang kalian harus uji coba itu kalian perlu melakukan namanya pengukuran, karena berkaitan dengan pengukuran kecepatan, maka itu akan ada beberapa konversi ya, konversi misalnya dari, kalau misalnya ibu minta kalian analisis kecepatan dari prosesornya, misalnya dia atau dari media penyimpanan, misalnya RAM-nya atau cache memory, itu berarti nanti ada konversi, misalnya ibu minta dia berapa mega. Kalau misalnya dalam hasil analisis kalian terhadap prosesor itu tampilannya itu dalam bentuk kilobyte misalnya ya, kilobyte, maka tugas kalian adalah untuk konversi dia ke megabyte seperti itu. Dan itu adalah kalau untuk konversi-konversi seperti itu Ibu rasa tidak perlu Ibu bahas lagi, karena pada dasarnya itu sama, konversi misalnya dari kilobyte ke megabyte dan seterusnya ya. So yang perlu kalian lihat di sini adalah terkait dengan ini ya. Mari kita lihat dulu sama-sama. Ini. Jadi ini sudah ada template-nya Ibu buatkan, identitas mahasiswa di situ, kemudian isi tugasnya itu ini coba. Jadi tujuan praktikumnya ini yang pertama adalah untuk memahami cara mengidentifikasi spesifikasi dari prosesor masing-masing perangkat ya. Kemudian kalian bisa menganalisis arsitektur dan organisasi prosesor pada perangkat masing-masing. Yang ketiga adalah bisa membandingkan kecepatan clock, jumlah core, dan cache pada masing-masing prosesor. Yang berikut adalah memahami hubungan antara spesifikasi hardware dengan performa sistemnya. Yang kelima adalah mampu menginterpretasikan hasil pengukuran dalam konteks organisasi dan arsitektur komputer. Jadi yang perlu kalian siapkan adalah sebenarnya tidak ada yang perlu ditambah-tambahin lagi ya. Jadi cukup aktifkan laptop atau komputernya, ya disarankan yang OS-nya Windows saja ya. Jadi semuanya pakai Windows. Kemudian kalian ya kalau sudah berarti ada komen prompt-nya. Jadi komen prompt-nya itu yang perlu, karena kita akan pakai perintah-perintah dasar pada komen prompt. Kemudian untuk masuk ke komen prompt itu disarankan masuk sebagai administrator, jadi aksesnya sebagai admin.
dan punya koneksi internet yang stabil untuk melakukan beberapa literatur untuk bisa membandingkan, yang membuat perbandingan dari spesifikasi perangkat. Jadi langkah-langkah kerjanya juga sudah Ibu buat. Jadi ada sekitar 5 percobaan. Setelah itu bagian 6-nya tuh kalian buat tabel perbandingan. Bagian 7 itu membuat analisis. Jadi kalian menarik kesimpulan setelah melakukan langkah-langkah atau percobaan tadi. Gitu. Jadi di bagian analisis itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab sesuai dengan praktek atau percobaan yang kalian lakukan pada bagian 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita lihat bagian 1 itu apa saja isinya. Nah, di bagian 1 itu kalian mengumpulkan data prosesor. Oke, jadi ada informasi dasar dari sistemnya dulu, itu dicek. Bagaimana cara mengeceknya? Untuk mengecek bagian informasi dasar sistem pada perangkat komputer atau laptop yang kalian gunakan, itu kita hanya gunakan command prompt ya. Ada yang pernah buka command prompt? Di kelas ini ada yang pernah bermain-main dengan command prompt? Tidak? Ayo, dijawab dulu. Ada yang pernah akses command prompt? Tidak ada. Dijawab dong. Tidak ada yang mau menjawab. Pernah, Izin Ibu. Ibu, pernah. Pernah, Ibu. Oke, command prompt. Kalau untuk masuk ke command prompt pakai apa nih? Pakai Windows dan Windows R, Ibu. Oke, Windows R, terus? Windows R, setelah itu ketik CMD, dan setelah itu buka, Ibu, atau open, Ibu. Oke, jadi Lebih cepat. iya, mantap Gloria. Ya, jadi begitu ya. Jadi setelah masuk ke Windows, ke command prompt, kalian hanya perlu kerjakan ini tadi. Jadi ketik beberapa perintah, misalnya untuk dapatkan informasi tentang sistem, ya kalian ketik ini. Oh iya, kalau tadi tuh masuk dia kalau kalian langsung masuk ke command prompt-nya CMD dengan mengaktifkan melalui button Windows dan R, itu nanti kalian masuk sebagai user. Jadi sarannya adalah di pencarian kalian ketik command prompt atau CMD, kemudian klik kanan, lalu masuk sebagai administrator. Nanti dicoba ya. Jadi kalau kalian masuk sebagai administrator, perintah-perintah dasar seperti ini bisa dijalankan. Tapi kalau sebagai user, nanti tidak bisa, tidak akan terbaca gitu. Jadi contohnya ya, ini ketika kalian masuk ke command prompt, kalian ketik perintah sistem info, enter, di situ akan muncul tampilan dari sistem secara keseluruhan pada perangkat komputer atau laptop yang kalian miliki. Coba Ibu cari, Ibu kasih contoh ya. Ibu kasih contoh. Jadi perintahnya tadi adalah memasukkan perintah, sistem info ya. Nah, jadi akan muncul informasi mengenai sistem pada perangkat kalian secara keseluruhan. Oke, jadi akan terlihat sampai dengan kapan Windows-nya diinstal seperti itu ya. Jadi banyak sekali informasi di sini. Nah, informasi ini yang akan kalian isi pada, sebentar, Ibu lihat lagi dulu. Jadi informasinya ini kalian isi pada tabel ini. Jadi tidak semua informasi itu diambil kan.
Jadi di hasil running dari perintah yang kalian masukkan itu, kalian perlu buat ini, kalian perlu lengkapi tabel di bawah ini. Jadi nama host atau nama komputernya itu berdasarkan informasi yang muncul di CMD tadi ya, di command prompt-nya. Jenis sistem informasinya apa, versi sistem informasinya, kemudian sistemnya tuh tipe yang mana. Ada yang mungkin masih 32 ya, ada yang 64, ada yang 86, itu diisi semua pada tabel ini. Dengan perintah screenshot hasilnya secara lengkap, artinya hasil yang muncul pada jendela command prompt tadi itu di screenshot secara lengkap ya. Jadi bukan di copy tulisannya, teksnya, tapi di screenshot. Nah, untuk screenshotnya itu nanti kalian sepertinya isi di sini. Bagian tabel perbandingan kah? Oh tidak, di bagian dokumentasi ini ya. Jadi bagian dokumentasi ini adalah lampiran dari screenshot yang kalian ambil setiap menampilkan informasi yang diminta dengan melihat tabel pada setiap percobaan ini ya. Misalnya bagian 1, kalian harus bisa informasikan ini ya dalam tabelnya. Maka hasil dari tangkapan layar sesuai perintah ini yang dibuat dalam lampiran bagian ini, dokumentasi. Oh, ini harusnya 8 ya, bukan 9. Oke, itu yang pertama. Kemudian next. Setelah itu, yang kedua ini ada perintah untuk melihat detail dari prosesornya. Tadi kalau yang pertama tuh sistem secara keseluruhan. Yang kedua kalian melihat detail dari prosesornya. Jadi perintahnya ada di sini, tinggal kalian copy ya, copy dan jalankan di command prompt. Setelah itu catat hasilnya ke dalam tabel ini. Nah, di bagian kedua ini ada analisisnya juga. Jadi kalian bisa melihat, karena ini berbicara tentang prosesor, maka kita akan melihat kecepatannya. Jadi berapa sih kecepatan maksimum prosesor yang ada pada perangkat Anda, perangkat yang Anda gunakan, dan kemudian analisis untuk melihat apakah prosesor Anda mendukung hyperthreading atau SMT ya. Jadi itu dijelaskan. Nah, indikatornya ada di sini. Jika number of logical processor itu ada dalam informasi yang kalian ketik, kalian tampilkan nanti setelah ketik perintah ini. Jadi jika number of logical prosesornya lebih besar dari number of core, berarti prosesor Anda itu mendukung hyperthreading. Seperti itu. Jadi nomor di tugas ke-1 itu, bagian 1 itu ada berapa poin ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai dengan ini, informasi lengkap prosesor. Jadi kalian jalankan semua perintah yang ada pada tiap part yang sudah Ibu susun ini. Seperti itu ya. Ada juga bagian kedua ini untuk melihat analisis ya, bukan melihat analisis. Kalian lakukan analisis untuk melihat performa dari real time sebuah prosesor. Jadi lihat current clock speed-nya, kemudian kalian lihat bagaimana dia menjalankan perintah atau load percentage-nya itu seperti apa. Nah, itu semua bisa terlihat dengan kalian masukkan perintah-perintah pada command prompt. Jadi langkah sederhana, tetapi kita pada bagian ini kita melihat bagaimana kondisi sebuah perangkat atau komputer yang kita gunakan itu dari sudut pandang organisasi dan arsitektur komputernya. Seperti itu. Loh, Ibu suara nih serak belum hilang-hilang. Ya, jadi ada 5 bagian yang perlu kalian buat. Sampai di bagian ke-6 itu membuat tabel perbandingan. Perhatikan. Oh, sorry. Jadi perhatikan, di sini ada tabel perbandingan yang kalian buat itu untuk membandingkan komputer satu atau satu perangkat dengan perangkat lainnya.
Nah, di sini kumpulkan data minimal dari 2 teman. Artinya kalian membandingkan perangkatnya kalian dengan perangkat dari teman-teman. Minimal 2 ya. Jadi ada 3 komputer atau laptop mungkin yang dibandingkan. Nah, informasi atau data yang perlu dibandingkan ada di tabel. Silakan nanti kalian kerjakan. Ingat bahwa perbandingan ini bukan hasil dari cari-cari di Google, tapi kalian cek langsung ke komputernya, ke perangkatnya melalui command prompt. Terus dibuat dalam tabel. Oke? Setelah itu kalian diharapkan bisa membuat rankingan performa dari perbandingan 3 komputer atau lebih ya. 3 atau mungkin lebih bagus ya. Terus buat ranking atau performa nomor 1 itu adalah komputer yang bisa speed-nya itu tercepat. Seperti itu. Jadi komponen rankingnya tuh harus ada alasan. Misalnya kalau dilihat dari prosesornya, RAM-nya, storage-nya, seperti itu ya. Lalu di bagian 7 ini adalah analisis dan kesimpulan. Analisisnya ini masih berkaitan dengan perangkatnya. Jadi setelah kalian menjalankan perintah-perintah untuk melihat informasi pada command prompt, kalian diharapkan bisa membuat klasifikasi prosesor untuk komputer atau perangkat kalian masing-masing. Ya, jadi prosesor yang Anda gunakan itu di kelas yang mana, atau kemudian generasi prosesornya, tahun rilisnya. Kalau tahun rilis sih bisa dicari ya di internet untuk generasi prosesor sekian yang ada pada perangkat kalian. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk dokumentasi, yaitu ya, hasil screenshot tadi harus lengkap. Kemudian untuk laporannya ini kalian boleh apa ya? Tidak ada format baku sih, tapi yang jelas adalah tidak menggunakan huruf yang aneh-aneh, tetap Times New Roman dengan ukuran huruf yang normal ya. Kemudian jangan lupa taruh referensi. Jadi sumber yang kalian gunakan untuk mencari informasi tambahan. Misalnya saat buat analisis tadi, ya. Yang paling penting adalah untuk hasil screenshot itu dilampirkan pada halaman tersendiri. Bukan pada bagian langkah-langkah kerjanya, tapi dia di bagian tersendiri. Lalu tugas ini kalian kumpulkan nanti dalam format PDF, boleh. Nama filenya ini ya, seragam nama filenya. Lalu nanti filenya ini kalian kirimkan ke Ibu via, atau kalian nanti drop aja, Ibu kirim link drive, terus tugasnya kalian drop ke situ. Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke. Jadi tugasnya mudah, bukan? Ya mudah, tapi Ibu harap bukan karena mudah terus kalian anggap enteng, tapi sambil kerja kalian membayangkan bahwa oh jadi ini tujuannya kita belajar organisasi dan arsitektur komputer untuk memahami hal-hal seperti ini. Nah, sebenarnya ini kita materi yang Ibu kasih ini di luar dari topik pembelajaran yang seharusnya kita pelajari, tapi karena Ibu tidak bisa ke kelas hari ini, ada baiknya kalian belajar sambil melakukan praktikum sederhana seperti ini. Nanti setelah itu baru kita lanjut dengan teori yang mungkin lebih banyak membahas tentang performa dari prosesor. Jadi tentang pengalamatan, tentang pipelining, tentang pengaturan siklus fetch and biasanya apa ya? Interupsi begitu. Nanti itu kita bahas satu Ibu di kelas. Tapi untuk pertemuan hari ini
kalian kerjakan, kalian isi dengan melakukan praktikum sederhana, lalu tugasnya ini kalian bisa kumpul kapan? Besok? Nah, soalnya harus lakukan perbandingan ya dengan komputer lain. Jadi coba dipikirkan ini butuh berapa hari untuk kumpul. Ibu kalau misalnya untuk tugas ini waktu pengumpulannya 1 minggu nggak apa-apa Kak Ibu? Lama sekali 1 minggu. Tugasnya gampang ini. Ini kan hari Rabu ya, Kamis ya ini. Kamis. Hmm, Oh iya ya, Kamis. Senin sudah ya, Senin.